Eknit kemarin bantai UTS ya. Kira-kira membantai atau terbantai nih teman-teman. Oke, sekarang kita ketemu lagi di pekan ketiga dan mulai masuk ke modul 3, di mana kita bakal bahas tentang IoT atau Internet of Things. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita bakal kenalan dulu nih ya. Oke, eh, jadi perkenalkan semuanya, nama aku Eugenia Huwaidemtinan, biasa dipanggil Eugene. Aku dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2024. Aku juga merupakan staf hardware exercise FTI. Nah, sebelumnya aku juga pernah terlibat di berbagai proyek. Beberapa di antaranya itu ada proyek ketika aku ikut Samsung Innovation Campus batch 6. Nah, di situ aku bikin gadget untuk edukasi gitu. Kemudian aku juga pernah terlibat dalam proyek di sebuah tim seperti membuat transporter robot dan IoT baseline watering system prototyping. Dan ya, mungkin segitu dulu aja biar kalian cukup kenal. Oke. Eh, hari ini kita bakal bahas apa aja. Yang pertama itu kita bakal mempelajari tentang introduction to IoT. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu nih tipis-tipis tentang IoT itu kayak gimana. Nah, mungkin ada juga yang belum. Jadi tenang aja, kita bakalan breakdown satu-satu tentang gambaran IoT itu kayak gimana. Oke. Yang kedua, kita juga bakal pelajari tentang uh, ESP32 yang terkoneksi ke Wi-Fi. Kalau kemarin kan teman-teman udah tahu apa itu microcontroller gitu ya. Terus juga udah bikin uh, project gitu pakai ESP32. Nah, hari ini kita bakal pelajari salah satu fitur ESP32 yaitu Wi-Fi. Nah, selanjutnya kita juga bakal pelajari tentang platform IoT yang disebut Blink. Jadi di Blink itu nanti kita bakal pelajari untuk monitoring dan kontrol perangkat IoT. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan langsung aja lihat project IoT-nya itu seperti apa. Nah, sebelum aku putar videonya, aku bakal kasih penjelasan sedikit dulu tentang alurnya itu seperti apa. Eh, jadi kalau sebelumnya kan teman-teman udah pelajari cara nyalain LED pakai serial ya. Nah, kalau sekarang lebih canggih lagi nih. Jadi kita bisa kontrol LED untuk nyala atau mati pakai platform yang namanya Blink gitu. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi dia pas sudah kehubung ke WiFi, nanti udah kehubung juga ke Blink, bakal online. Nah, ketika kita switch on, nanti lampunya bakal nyala. Gitu. Tuh. Terus nanti waktu dimatiin, dia juga mati. Gitu deh. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pengenalan tentang IoT-nya. Jadi sebenarnya IoT itu apa? IoT itu kepanjangannya Internet of Things. Jadi dia itu merupakan sebuah jaringan hardware seperti sensor, microcontroller, dan smart devices gitu ya yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan memproses data. Gitu. Jadi dengan konektivitas ini, perangkat-perangkat IoT itu bisa berkomunikasi satu sama lain dengan server cloud, sehingga memungkinkan otomatisasi proses pemantauan lingkungan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, eh, jadi IoT itu kalau dilihat dari segi arsitekturnya, dia punya 3 layer. Yang pertama itu namanya perception layer. Nah, jadi perception layer ini merupakan layer kontrol yang terdiri dari sensor, aktuator, pokoknya yang bersifat fisik gitu lah. Di mana layer ini tuh bertugas untuk mengumpulkan data. Contohnya misalnya eh, sensor suhu ruangan gitu, sensor suhu ruangan. Nah, jadi tugasnya itu ya tentu saja dia membaca data suhu ruangan kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada network layer. Jadi network layer ini berhubungan dengan network atau jaringan karena namanya juga IoT gitu kan, Internet of Things. Jadi apa ya, tentunya kita butuh internet gitu. Nah, tapi network ini bukan sekedar WiFi aja teman-teman, bisa berupa Bluetooth, Zigbee, seluler atau ISP now gitu. Nah, yang ketiga itu application layer. Jadi application layer ini merupakan layer yang paling dekat dengan user gitu. Jadi
layer yang digunakan apa ya untuk menyediakan aplikasi gitu. Misalnya ada sebuah device nih, dia punya aplikasi yang buat ngontrol device itu gitu. Nah, jadi aplikasinya itu merupakan bagian dari application layer gitu. Oke. Eh, eh. Nah, ini merupakan contoh dari perangkat-perangkat IoT. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya smart CCTV. Nah, ini tuh merupakan contoh dari IoT juga. Jadi dia bisa dikontrol dari aplikasi gitu. Misalnya ngontrol biar CCTV-nya tuh bisa berputar 180 derajat gitu. Atau enggak, kita bisa ngomong di speaker yang ada di CCTV-nya kayak gitu. Nah, yang kedua ada smart door. Mungkin ini teman-teman udah nggak asing lagi ya. Mungkin juga kalian ada beberapa yang pakai gitu. Jadi misalnya ada aplikasi yang buat kontrol si smart door-nya ini. Misalnya kita mau nambahin fingerprint atau kita mau ganti password, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga ada smart lamp. Misalnya kita mau atur eh, tingkat kecerahan lampunya, kita mau ganti-ganti warna lampunya, kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah eh, cukup paham lah ya gambaran tentang pengenalan dasar ke IoT gitu, sama contoh-contohnya juga. Nah, sekarang kita bakal pelajari nih ISP32 yang terhubung ke Wi-Fi. Jadi pertama-tama, uh, ISP32-nya itu kalau misalkan kita mau hubungin ke Wi-Fi, kita harus diatur dulu, ISP32-nya harus diatur dulu buat memulai koneksi ke internet gitu. Nah, kemudian nantinya dia akan connecting request untuk bisa terhubung ke Wi-Fi-nya itu. Dan yang terakhir itu monitoring. Jadi monitoring itu pemantauan apakah ISP32-nya itu udah terhubung atau belum seperti itu. Oke, secara kode tentunya ISP32 itu bakal beda gitu ya dengan sebelum-sebelumnya kalau misalkan kita pakai Wi-Fi gitu. Nah, misalnya kita kan mau hubungin ke Wi-Fi, yang artinya kita harus nge-setup, kita harus nge-include library Wi-Fi-nya gitu. Kalau di sini kita pakainya wifi.h gitu, biar nanti kita bisa pakai function-function yang ada di library itu. Terus yang kedua, kita juga harus nyimpen sebuah nama WiFi dan passwordnya itu ke variabel. Nah, kalau di sini kita nyimpen di variabel SSID. Jadi SSID ini nanti yang bakal nyimpen nama WiFi-nya gitu. Terus variabel password itu digunakan untuk menyimpan password WiFi-nya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita setup library, kemudian kita nyimpen nama nama WiFi sama passwordnya, itu yang kedua kita menuliskan function wifi.mode. Jadi function ini tuh berasal dari library yang tadi itu wifi.h. Nah, pakai argumen wifi underscore SPA. Jadi ini udah bawaan dari library-nya gitu ya. Makanya kita di awal harus include wifi.h biar kita bisa pakai function ini. Function ini digunakan untuk initialize ESP32 ke wifi mode kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah masukin tuh ke variabel SSID sama password. Selanjutnya kita pakai dua variabel itu di function wifi.begin. Jadi ini tuh kita buat koneksiin ESP32 ke wifi-nya gitu. Kita masukin SSID sama passwordnya kayak gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang wifi. Sekarang kita bakal masuk ke application layer-nya nih. Jadi kalau di sini application layer-nya itu adalah Blink gitu. Nah, di mana Blink ini tuh sebenarnya udah banyak banget dipakai sama orang-orang. Udah banyak banget dipakai sama orang-orang gitu ya. Nah, Blink ini tuh semacam widget gitu. Biasanya untuk controlling perangkat-perangkat hardware gitu. Nah, terus ada juga dashboard buat lihat sama baca data sensor. Untuk kali ini kita bakal fokus ke bagian widgetsnya aja. Oke, kita bakal mulai hands-on ya.
Teman-teman mungkin boleh kalau misalkan ada yang belum buka laptop bisa dibuka dulu laptopnya. Kalau misalkan ada yang belum buka, kalau misalkan udah buka boleh kita ke blink.club. Aku kirim linknya sebentar ya. Boleh teman-teman diklik aja linknya. Terus nanti kalau misalkan udah kebuka, bakal ada tampilan kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian udah punya akun, bisa langsung login aja. Tapi kalau misalkan belum, bisa bikin aja akun baru gitu, create new account. Aku tunggu sebentar ya, sambil kalian selesai bikin akun dan kebuka linknya. Oke, teman-teman, kalau misalkan udah, nanti langsung aja kita masuk ke bagian developer zone. Habis itu klik aja yang My Templates. Kalau misalkan udah, nanti eh, klik aja yang New Template. Jadi kita bikin template baru. Nah, kalau misalkan udah, bisa dimasukin aja, ngikutin kayak gini. Namanya boleh bebas, kalian maunya gimana. Tapi kalau misalkan mau gampang, bisa eh, samain aja kayak aku. LED exercise, terus karena di sini kita mau pakai microcontrollernya ESP32, jadi kita pakai ESP32, habis itu connection type-nya WiFi, karena kita mau pakai WiFi. Nah, nanti kalau misalkan udah, bakal ada pop-up kurang lebih kayak gini gambarannya. Ini di yang bagian kodenya ini kalian copy aja, habis itu kalian simpen di mana gitu. Terserah. Nanti karena kita bakal pakai kode ini gitu. Udah belum tentu. Kalau udah kita lanjut. Kalau misalkan aku kecepatan bilang aja ya. Nah, habis itu nanti kita ke data streams, diklik aja. Nah, kalau misalkan udah, nanti kalian klik new data stream, habis itu klik juga virtual pin. Nanti aku bakal jelasin ini maksudnya apa. Pokoknya kalian ke new data stream aja, habis itu klik yang virtual pin. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Ini juga disamain aja, karena kita bakal pakai komponennya itu LED, jadi kita bakal tulisin aja LED. Layarnya juga LED, terus pinnya kita pakai V0, terus habis itu eh, data type integer. Nah, ini kayak default aja. Nanti kalau misalkan udah begini, bisa diklik aja create. Oke. Nah, kalau misalkan udah, kalian sekarang ke web dashboard. Diklik aja web dashboardnya. Nah, nanti tuh bakal ada tampilan kayak gini nih. Jadi, kayak di video yang tadi udah aku tunjukin, kalau misalkan di apa kita mau pakai LED, kita mau kontrol itu tuh kita pakai widget yang ini. Di sini aku pakainya switch. Nah, ini nanti di drag and drop aja ke bagian dashboard. Jadi diklik lama, terus habis itu diarahin kursornya ke dashboard. Habis itu di drop. Nah, nanti tampilannya itu kurang lebih bakal kayak gini. Gitu. Kalau misalkan udah, bisa di hover aja kursornya diarahin ke switch. Nanti dia bakal muncul icon settings kayak gini. Diklik aja. Nah, kalau misalkan udah,
kita pilih data string yang tadi udah kita bikin. Tadi kan kita udah bikin LED V0, jadi ini diklik aja. Nah, kalau misalkan udah, nanti tampilannya itu bakal kayak gini. Nah, ini ditulis aja LED, data string. Nah, tadi udah kita pilih LED V0. Nah, on value-nya dipastiin 1. Jadi kalau nyala itu dia nilainya 1, kalau misalkan off itu nilainya 0. Nah, buat labelnya ini sebenarnya opsional. Kalau misalkan mau di show labelnya nanti kalau misalkan pas on dia ada tulisan on, kalau misalkan off nanti dia ada tulisan off kayak gitu. Oke, nanti kalau misalkan udah jangan lupa diklik save and apply. Nah, sekarang kita ke bagian devices, terus habis itu kita bakal bikin eh, new device. Nah, kita bikin new device itu klik aja yang from template karena tadi kan kita udah bikin template. Jadi kita bakal pakai template yang tadi. Nah, ini dipilih aja LED exercise yang tadi udah dibikin. Terus habis itu klik create. Nah, nanti bakal muncul pop-up kayak gini. Sebenarnya ini sama aja kayak tadi sih, cuman bedanya dia ada tokennya. Nah, kalau misalkan template ID sama template-nya masih sama kayak tadi. Ini di copy aja ke clipboard. Nah, kalau misalkan udah, nanti kalian bisa muncul device kayak gini yang udah kalian bikin. Nah, kalau misalkan udah, nanti tampilannya bakal kayak gini ya, kalau misalkan kalian klik. Oke, sekarang aku mau tunjukin dulu kodenya itu kayak gimana. Nah, teman-teman bisa buka aja ya Walkui-nya, walkui.com. Habis itu kalian pilih yang ESP32, terus habis itu pilih yang ini. Nah, kan kemarin kalian udah belajar ya, yang menyalakan LED pakai dari serial. Itu boleh kodenya di copy aja. Nanti aku bakal tunjukin bedanya apa sama eh, project kita yang sekarang. Gini ya, kurang lebih. Nah, jadi yang pertama, kita bakal eh, pakai blink kan. Nah, pakai blink otomatis kita, oh ya, kita kopas dari yang tadi udah dapat dari blink itu ya, yang define blink template ID, itu ditaruh aja di paling atas, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, kita bakal, sorry, kita bakal nge-include, sorry, kita bakal nge-include library wifi.h, kayak yang tadi aku udah jelasin. Kayak gitu. Oh, nah, terus kita juga bakal include wifi client kayak gini. Jadi WiFi klien ini tuh nanti buat komunikasi WiFi dari klien gitu. Nah, terus yang ketiga kita juga nge-include yang namanya Blink ESP32. Oh, salah. Blink symbol ESP32. Kayak gini. Nah, jadi sebenarnya library ini tuh nggak ada di Wokwi. Nah, caranya itu gimana biar kita bisa nge-include library ini? Pertama kita ke library manager dulu, terus habis itu bisa teman-teman bisa klik aja yang tanda plus ini. Nah, ini terserah ya, bebas kalian masukin satu aja, kayak asal aja gitu, biar dia ke-trigger ini nanti muncul libraries.txt. Nah, ini dihapus aja. Terus teman-teman bisa masukin yang ini. Aku bakal kirimin juga di kolom chat sebentar ya. Oke. Oke, teman-teman bisa
copy aja dari yang ada di kolom chat itu. Nanti dimasukin ke libraries.txt kayak gini. Oke. Kalau misalkan udah, selanjutnya kita bakal masukin SSID sama password. Dan pertama kita juga masukin auth token dari Blink-nya. Gitu. Kita masukin Blink auth token. Kayak gini. Oke. Nanti jadi ini tuh bakal otomatis masukin yang ini. Karena kita sebelumnya udah define. Nah, selanjutnya kita masukin SSID-nya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau pakai WiFi tapi kita pakainya di Walkwi, bukan di ISP, apa ya, di hardware beneran gitu, di fisik, itu kita bakalan pakainya tuh WiFi dari Walkwi-nya. Nah, WiFi dari Walkwi-nya itu Walkwi Strip Gas, kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ini tuh uh, default WiFi Walkwi, gitu. Nah, selanjutnya kita juga masukin password. Nah, karena WiFi di Woku itu nggak ada password, jadi dibiarin kosong aja kayak gini. Oke. Nah, pin LED-nya kita nanti bakalan tetap gunain yang 17, terus ini juga di tetap kayak gini aja. Nah, selanjutnya kita bakal masukin function buat Blink-nya. Ada yang namanya Blink Type. Nanti aku bakal jelasin. Jadi pertama kita masukin variable pin value, terus habis itu kita pakai digit array. Oh, sorry. Terus kita juga bakal ngecetak di serial. Misal gini ya, LED dari Blink nanti dia bakal nunjukin dari Blinknya itu dapat on atau off gitu, kurang lebih. Nah ini kalau misalkan on, nanti bakal nunjukin on. Kalau misalkan off, nanti dia bakal tunjukin off gitu. Oke, nah buat setupnya ini nggak usah ya. Kalau ini kita hapus aja. Ini outputnya dibiarin aja tetap sama, terus kita digit right low. Jadi ini tuh dipastikan kalau misalkan di awal itu LED-nya tuh mati gitu. Nah, udah buat sebentar. Kita lupa tambahin ini guys. Link oxygen. Nah, di sini kita masukin token, SSID sama password. Nah, terus buat di loop-nya, ini semua dihapus saja. Kita bakalan cuma pakai function blink.run. Kayak gini. Jadi kita bakal langsung run blink. Nah, oke. Aku bakal jelasin secara kodenya itu. Jadi kan tadi kita nambahin library 3 ini kan. Nah, ini tuh ya udah ini WiFi itu buat tadi yang initialize ke WiFi mode. Habis itu WiFi client ini library buat koneksi klien WiFi. Jadi dia memungkinkan apa ya perangkat untuk komunikasi dengan jaringan WiFi gitu. Nah ini Blink ya udah kayak apa sih namanya library untuk Blinknya gitu biar dia terkoneksi ke Blink. Terus ini auth itu kita masukin auth token, terus SSID ini nama nama WiFi-nya, password ini
passwordnya. Di sini nggak ada, jadi kita kosong. Nah, terus kalau blink right ini, jadi dia otomatis dijalankan saat ada perubahan pada virtual pin V0 dari aplikasi Blink. Jadi fungsinya buat menghubungin data antara perangkat fisik sama aplikasi gitu. Itu fungsi dari V0, V0. Nah, terus sebentar. Ini function ya, sorry. Param sin ini tuh apa ya, function buat ngambil nilai 0 atau 1 gitu dari tombol yang ada di aplikasi. Jadi kan tadi kita pakai blink. Nah, dia bakal ngambil nilai 0 atau 1 gitu. Nanti dimasukin ke variable yang namanya pin value. Nah, pin value ini dimasukin ke digital write. Jadi dia ini buat ngatur LED. Kalau misalkan on, eh, kalau misalkan 1 dia on, kalau misalkan 0 dia off kayak gitu. Ini buat ngecetak blinknya on atau off. Habis itu di setup eh, pin mode, pin LED output ini buat ngatur pin LED sebagai output gitu. Dan ini digital write itu kita memastikan LED itu flow di awal kita jalanin programnya kayak gitu. Udah, terus ini buat jalanin blinknya kita masukin SSID dan password dari yang ini. Terus ya udah, untuk loopnya kita bakal run blink kayak gitu. Nah, sekarang buat wiringnya tuh gimana? Kita bakal pasang satu LED. Dan ini kita hubungin, jangan lupa buat yang kakinya pendek ini kita bakal hubungin ke ground. Terus yang kakinya panjang kita hubungin ke pin 17. Kayak gini aja. Kalau misalkan udah bisa di start compile. Woku ini kadang-kadang suka lama gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan lagi banyak yang make, dia bisa lama gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang kadang juga gagal nge-compile-nya. Kayaknya, oke nggak apa-apa sih. Waktunya nggak banyak. Oh, udah bisa. Kalau misalkan tadi teman-teman lupa gak nge-copy, itu bisa copy dari sini ya. Jadi di device habis itu otokannya ini klik to copy. Gitu. Pokoknya kurang lebih gitu. Oke, ini lama lagi deh. Nanti hasilnya itu harusnya kayak yang tadi aku tunjukin di video. Jadi kalau misalkan udah di-compile dan berhasil di-compile, nanti dia bakal menghubungin wifi Wukui, dan kalau misalkan udah begini berarti tandanya dia udah ke connect. Nah, nanti di eh, linknya juga bakal ada tulisan online kayak gini. Gitu. Kalau misalkan udah online berarti dia udah bisa kontrol dari blinknya gitu. Nyala otomatis. Kayak gitu ya teman-teman. Kurang lebih gambarannya gitu lah. Nanti bisa dicoba-coba lagi aja kalau misalkan belum berhasil compile. Kita bakal lanjut aja dulu assignment, buat assignment kalian nanti bikin IoT project di Woku yang terkoneksi ke Blink. Jadi sama kayak tadi sebenarnya persis. Bisa ikutin aja step by stepnya. Pakai satu LED gitu. Jadi nanti dia bisa dikontrol on off kayak gitu ya. Nih pakai satu LED dikoneksin ke IoT ketika dua, terus nanti terkonek ke WiFi. Terus habis itu kalian bisa kontrol dari Blink kayak gitu. Persis kok kayak yang tadi. Oke, eh, mungkin dari modul 3 segitu dulu. Dari kalian apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Maaf, Kak, tolong diulangi tadi, Kak, apa aja yang ditulis di kolom libraries.txt di Wokmi. Aku ada kirim di chat tadi.
Bentar ya, aku tunjukin. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Kalau yang bagian blink at walkway-nya ini aku kirim di kolom chat. Kalau ini emang udah dari sononya, gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Oke. Kak. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, sebelumnya di sini sorry izin masuk ya Eugene. Sebelumnya thank you so much udah penjelasan hari ini modul 3. Mungkin dari teman-teman yang masih ada yang mau tanya, ditunggu sampai 10.46 ya. Boleh by chat, boleh juga langsung aja nanti tanya kayak tadi. Thank you. Teman-teman yang mau nanya boleh tulis di kolom chat atau on mic langsung juga boleh kok. Itu Eugene, ada satu di chat. Ada yang nanya, izin bertanya Kak, ini di dalam simulasi walkway hanya bisa pakai wifi walkway-nya atau bisa juga connect ke wifi eksternal Kakak? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaannya kalau misalkan di walkway, pertanyaannya di walkway itu bisa pakai wifi luar atau enggak? Nah, karena walkway itu bentuknya simulator gitu ya, bukan hardware asli, jadi eh, kita tuh pakainya dari walkway-nya aja gitu. Cuman mungkin untuk beberapa project lain itu bisa ya, tapi karena di sini pengaplikasiannya itu walkway dan apa namanya pakai Blink juga, jadi kita pakai eh, wifi dari walkway-nya kayak gitu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin karena udah 10.46 juga, kayaknya tadi penjelasan lu juga udah mantep banget sih, Yujin. Jadi kayaknya udah nggak ada yang bingung lagi. Mungkin karena itu kita langsung aja kali ya ke Kahoot-nya. Yujin boleh stop sharing dulu, mungkin biar gue bisa masukin Kahoot-nya. Wait, Oke, wait ya. oke aman banget. Oke, sebentar ya. Gue share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah aman-aman. Oke, mungkin untuk teman-teman bisa langsung join aja ya.
Ayo guys, join. By the way, ini pertanyaannya masih seputar yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian menyimak, harusnya bisa. Ini dimulainya kapan nih, Kak Yohana? Oke, mungkin kita mulai 10.49 kali ya. Ini kan masih 22 nih. Boleh nih sisanya. Kayaknya masih ada sisa 4 atau 5 orang yang belum join. Boleh guys, langsung Oke, aja. oke. Ayo guys, join. Oke, berhubung udah 10.49, langsung aja ya gue mulai ya. Selamat bermain guys. Oke, fungsi dari lapisan application layer. Apa tuh guys? Ada 2 jawaban yang benar ya. Dipilih 2 yang paling benar. Oke. 9 orang memilih merah. Nice. Jadi dia untuk menghubungkan ke aplikasi ya. Dari perangkat ke aplikasi. Siapa nih paling tinggi? Wih, Fernando, keren. True or false, ESP32 punya Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, sedangkan Arduino Uno tidak. Mana nih guys yang punya Wi-Fi dan Bluetooth bawaan? Apakah benar? Wih, keren banget. Jawabannya benar ya guys. Arduino Uno itu nggak punya Wi-Fi dan Bluetooth. Oke, balik next. Blink memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi mobile tanpa menuliskan kode. Benar nggak nih? Ini gampang banget ya. Ada nih di PPT tadi. Yang mana? Yap, jawabannya drag and drop UI builder. Keren banget ya. Pada benar. Virtual pin. Nah, ini tadi sempat di-mention juga ya. Berfungsi untuk jalur komunikasi antara aplikasi dan perangkat fisik, benar atau salah? Ayo, masih ingat nggak? Jawabannya benar. Pada pinter-pinter. Pada nyimak nih berarti. Keren.
Masih tetap di Fernando, guys. Oke, apa fungsi wifi.mode dengan parameter wifi underscore SDA? Tadi aku udah mention juga nih. Apakah untuk access point? Apakah untuk Bluetooth? Mode sleep? Apa nih? Ayo, masih ingat gak? Betul. Jawabannya tentu saja untuk ke wifi. Nggak mungkin dong ya mode sleep. Apa mode sleep? Siapa nih paling tinggi? Masih Fernando. Gila dah, keren banget. Oke, oke. Lanjut, lanjut. True or false? Tuh, kalau app-nya ditutup masih jalan nggak kira-kira kalau misalkan diatur otomatisasi? Jawabannya adalah oke, jawabannya benar ya guys. Jadi itu tuh apa ya menyimpan yang terakhir gitu, yang terakhir kita atur. Gitu. Jadi kalau ditutup bakal tetap jalan. Oke, ini kayaknya top 2 masih Fernando dan Faris nih. Keren banget, keren. Lanjut, lanjut. Enders mulai naik. Apakah benar ESP32 mendukung ADC analog to digital converter? Ini pengetahuan aja sih. Untuk baca sensor analog. Ada nggak tuh? Kira-kira benar atau salah? Jawabannya benar. ESP32 tuh ada analog dan ada digital. Gitu. Oke, masih tetap sama ya orangnya. Semangat guys. Lanjut, lanjut. Komponen apa yang wajib digunakan bersama LED untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih? Ini harusnya kalian udah tahu sih ini. Gampang banget ini. Yang paling kalian kenal aja. Komponen apa? Oke, jawaban resistor. Oke, keren banget juga. Trik 5. Oke, lanjut. Apa saja tahapan yang dilakukan saat terhubung ke jaringan WiFi? Yang tadi juga ada ya di PPT. Ada tiga tahapan. Jawabannya adalah ini guys. Bervariasi banget nih. Ada yang pilih 6 sama nih, menginisialisasi mode WiFi menghubungkan dan memantau koneksi. Jawabannya yang merah ya. Jadi dia initialize WiFi mode, habis itu connecting sama monitoring. Monitoring itu memantau sama aja. Oke, lanjut. Oh, Faris. Sekarang naik dia. Terakhir nih guys. Terakhir. Apa kelebihan utama ya SP32 dibandingin Arduino Uno? Ini dibahas banget tadi di PPT. Dan ada di pertanyaan sebelum-sebelumnya. Apa tuh? Bisa pilih ya, lebih dari satu. Ya nggak sih? Udah. Oke, benar. Benar guys, jawabannya. Dia mendukung WiFi dan Bluetooth, lebih banyak pin GPIO, dan dia punya lebih banyak memori SRAM. Oke, jadi siapa nih? Pemenangnya adalah yang ketiga. Sanders, congratulations. Fernando. Siapa ini? Oke. Keren. Terima kasih semangatnya teman-teman. Oke guys, keren banget, thank you. Wait, aku stop share screen dulu ya bentar. Oke, tadi kan udah dapet nih hasil-hasil juaranya juga. Congrats untuk para pemenang. Yang lain nggak apa-apa banget. Kita masih ada kesempatan lagi kok guys. Next week
les modul ya. Jangan lupa untuk join juga biar siapa tahu di situ lebih bisa atau lebih jagonya. Nah, di sini mungkin aku juga ngucapin thank you untuk Eugene udah jadi speaker modul 3. Tadi udah ngajarinnya udah oke banget. Mungkin sebelum kita benar-benar close, kita bakal dokum dulu ya guys. Mungkin boleh teman-teman untuk on cam juga. Yuk, boleh guys. Dokum-dokum. Boleh ya, aku tunggu sampai 10:59 deh. Oke, berhubung udah 10:59, aku izinin countdown ya guys. Boleh yuk. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, thank you so much ya guys yang udah hadir hari ini. Jangan lupa untuk mentoring sama mentor-mentor kalian. Udah boleh leave ya guys. Thank you. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.